Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Ibu Portini dari Madiun. Saya mewakili ibu-ibu yang di sini semuanya masih baru. Ini bab zakat fitrah. Iya. Secara hakikat bagaimana? Yang kedua, untuk saya pribadi ada perdebatan sama teman. Orang yang sudah hakikat, katanya sudah usul mengenai halal dan haram itu, apakah sampai memakan itu daging babi pun halal? Itu saja. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada perjumpaan kita kali ini kami akan menyajikan kajian dari Kiai Haji Mukhlason Rasyid. Marilah kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurrabatihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wa tabi'ina ila yaumiddin, khususan ila jami'i masyayikhihi wa mu'allif fi hadal kitab wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwazina wa dhurriyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana, khususan jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairahum lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. An Abi Abdillahi An-Nu'man bin Bashirin radhiyallahu anhu maqal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Hadis dan ceritaake sake Abdillah, beliau mendengarkan Rasulullah bersabda. Rawine iki Bukhari Muslim. Beliau mendengarkan Rasulullah bersabda, isini sabdani innal halala bayyinun. Sak temene perkara sing halal iku jelas. Wa innal harama yubayyinun. Sesungguhnya perkara yang haram iku jelas. Wa bainahuma, dan di antara dua perkara yaitu halal haram iku umurus subhati, adanya subhat, hukum subhat. Hukum subhat iku hukum mamang, halal apa enggak iku jenenge subhat. Nemu duit nak pinggir rembong, dompet, ngomong syariat, subhat iku antara halal dan haram. Mamang ngono kuwi gak usah
dipundhut, ditedhok, gak usah. Nek dipundhuti gak apa-apa, tapi kudu diserahno al-qadhi, diserahno hakim, apa diserahno baitul mal. Lah hakim nggih doyan ae, terus ya apa? Itu ada syarat-syarat, Pak. Harus diumumkan terlebih dahulu sampai berapa hari. Kalau sekarang ngumumnya ning radio, Pak, utawa nang YouTube, ya, harus diumumkan. Kalau pada waktu yang sudah ditentukan habis, maka enggak masalah. Udah. Cara bahasa makanan, hewan-hewan mana yang disubhatkan, kan jelas. Innal halala bayyinun, sesungguhnya yang halal itu jelas. Lah jenengan nemu wedhus atau menemukan ayam tonggo mlebu nang ngene karangan sampean. Lah kok malah dicekel, dikurungi. Nah, iku jelas ketok haram lah. Sing subhat ya apa? Nggak tahu ayamnya siapa ini masuk. Lah, lantas jenengan ya harus bilang sama tetangga, yuk ayam sampai nak kelawu iki, harus begitu. Gak boleh pokoknya kalau masuk pekarangan saya, ayam saya. Ada. Wis, aku gak bahas, saya gak bahas dari sisi syariah. Karena sudah jelas syariat itu ya apa, bagaimana yang disebut halal, disebut haram. Terus bagaimana kalau kita sikapi dari sisi hakikat tentang innal halala bayyinun, sesungguhnya perkara yang halal itu jelas. Hukum halal itu berarti hukum yang tidak ada durinya, hukum yang tidak ada duri. Artinya tidak ada satu kemamangan sedikit pun terkait masalah yang dilakukan tersebut. Kan sudah dikatakan bayyinun, jelas, ya, jelas. Apa yang dihukumi halal oleh Allah dalam segi perbuatan, Anda harus condong ruhaniyah itu iman hanya pada Allah atas segala hal apapun. Ini jelas. Kalau di mata Allah, Allah piyambak, Allah sendiri dengan sifat jaiznya, maka jelas tidak ada hukum satupun yang menghalang-halangi beliau atas sifat jaiznya. Kadang-kadang ada halal buat si A, belum tentu halal buat si B. Belum tentu. Artinya apa? Perbuatan yang dilakukan satu hamba si A itu oleh karena si A ini tadi
sudah kefanaan atas diri kehambaannya, maka halal di mata si A itu. Contoh, si A melakukan sholat, si A melakukan zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya, segala hal amal apapun, dikatakan boleh, dikatakan halal di mata Allah karena perbuatan yang terjadi pada si A, ruhaniyahnya si A itu condong makrifat pada Allah. Ini condong makrifat pada Allah. Inilah perbuatan apapun, baik yang didengar maupun yang dilihat, yang diucap, ataupun yang dimakan, ataupun apa saja secara kacamata hakikat. Tatkala si A ruhaniyahnya itu duduk di tajalli Allah, maka tidak ada hukum satupun yang membatasi si A, alias innal halala bayyinun. Lagi jelas, Allah sudah jelas. Wa innal harama ya bayyinun. Sesungguhnya yang haram itu juga sudah jelas. Tidak usah qayyid, tidak usah tafsir, gak usah. Mana? Perbuatan apapun, tatkala ruhaniyah itu duduknya di takholli, ya takholli. Walaupun pandangan manusia itu bagus, seperti halnya sholat, zakat, puasa, haji, atau perbuatan apapun, tatkala ruhaniyah ini duduknya di takholli, otomatis ruhaniyah condongnya terhadap selain Allah. Lah, dikatakan haram itu tidak boleh pandangan Allah, bukan pandangan manusia. Kalau pandangan manusia berarti syariatnya. Pandangan Allah hakikatnya. Tinggal pertanyaannya, umat ini memakai berapa pandangan? Apakah hanya memakai pandangan Allah tanpa pandangan manusia? Terserah. Ataukah kedua-duanya dipakai, hablum minan nas, pandangan di mata manusia, atau syariat, atau di pandangan Allah, pandangan hakikat? Silahkan. Lah sing dimaksud perkara-perkara subhat iku perkara sing mamang, antara halal yoga, antara haram yoga. Apa posisi kita secara hakikat? Mohon maaf, inilah ruhaniyah ketika saat kita itu masih ada di muraqabah. Posisi masih ada di muraqabah, artinya secara akal kita yakin bahwasanya dunia dan seisinya itu adalah yang menciptakan Allah. Lewat berbagai ayat dalam Al-Quran bahwasanya seluruh apa makhluk baik di dunia, fil ardi wa ma bainahuma, fil ardi was sama, bainas sama wal ardi wa bainahuma, artinya baik makhluk yang hidup di atas bumi, yo kita ini, atau hidup makhluk yang di langit,
atau hidup makhluk yang di bawah tanah, atau hidup makhluk yang di dalam air, kita sudah yakin bahwasanya semua itu yang berkuasa, yang menguasai adalah Allah. Tapi itu dalam segi kita itu ilmu. Akhirnya apa perkara duniawiyah ini, makhluk ini sebagai bukti adanya Allah sebagai menciptakan yang menguasai. Kita masih mandang terhadap golongan-golongan makhluk. Kita jadikan sebagai ayat, kita jadikan sebagai tanda adanya Allah. Paham tentang kalau semua itu Allah. Cuman ketika praktek, lah ini rohaniyah tidak bisa duduk ditajali pada Allah. Jadi di sini ada dua dimensi. Dimensi pertama dilakukan oleh ahli hijab, meyakini bahwasanya ada Allah itu ditandai dengan adanya dunia dan seisinya. Yakin kita itu semua dunia seisinya ini yang menciptakan Allah. Kita faham, kita yakin. Sehingga keyakinan adanya Allah itu ditandai dengan adanya dunia seisinya. Ini dimensi ahli hijab. Dimensi ahli hijab rohaniyah seperti itu. Cuman ketika saat hal itu terjadi, maka rohaniyah yang benar ini tidak bisa menemui tembus pada Allahnya. Nggak bisa. Ini dimensi mamang, samar-samar, kelemun-kelemun, nggak bisa. Makanya mengapa Allah menghadapkan pelajaran dinul haq ini supaya tidak ada dimensi ahli hijab. Ada dimensi ahli syuhud. Yang pertama jatuh di su'aul basyirah. Di dzikir sirul asrar, di pos pertama su'aul basyirah. Ketika ajaran dinul haq disampaikan, dia sudah paham bahwasanya hidup itu yang punya peran, cuman belum sampai ke musyahadah, dia masih di muraqabah. Gambaran kita di muraqabah, kita itu selalu ingat, selalu merasa bahwasanya kita selalu dimonitor Allah, selalu dilihat Allah, selalu kita itu dilayani Allah. Ini kita masih ada dua, Pak, ya. Ada dimensi subhat itu ada di sini. Bagi ahli syuhud, jatuhnya ada di dzikir sirul asr di pos pertama, yaitu su'aul basirah. Hati sudah merasakan, sudah meyakini bahwasanya semua apa yang terjadi karena hidup. Cuman basirah kita belum ketemu hidup. Sudah ada iman. Ini dimensi ahli syuhud ada di situ. Tandanya ya apa? Anda nanti akan menghirup udara rohaniyah itu, tatmainul qulub, anteng. Gak gampang khawatir, gak gampang gelisah. Kalau sudah ingat, sadar semua itu yang berperan adalah Allah ketika saat itu. Nah, dimensi subhat di ahli syuhud seperti ini harus kita lanjutkan
untuk masuk pada innal halala bayyinun. Sesungguhnya perkara yang halal itu jelas. Bayyinun berarti wis gak diragukan. Apa? Yes, kita harus terus mengikuti zikir sirul asrar itu sampai pada pos ainul basiroh. Kalau sudah pos ainul basiroh yang kedua ini, Anda sudah tidak dikatakan subhat. Anda di situ dikatakan halal. Artinya sudah ke akad. Karena diri Anda sudah tiada, ruhaniyah sudah tiada, sehingga wujudnya Allah nyata bagi dirimu sebagai bukti atas ketidakwujudnya selain hidup itu. Lah, kalau posisi ruhaniyah sudah di pos ini, ainul basiroh, inilah golongan ammal arifuna. Adapun orang-orang yang dikatakan orang yang sudah makrifat adalah orang yang di dalam ruhaniyahnya itu berkibar akunya Allah. Selainnya sudah tidak ada. Selainnya sudah tidak ada. Hukum apapun tidak bisa menyentuh dan menghukumi beliau ini. Karena beliau, yang kumaksud beliau itu bukan beliau si hamba. Beliau yang kumaksud adalah Allah. Apa bisa Allah kok hukumi? Oh, gak bisa. Berarti hukum innal halala itu adalah Allah. Selalu. Ane innal haroma makhluk ahli hijab. Bon. Barang siapa yang takut terhadap subhat, berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Takut itu apa ya? Takut itu gak disentuh. Bahasa syariat ini, subhat ini kelihatan bukan uangnya dia, bukan uangnya si A. Si A menemukan uang, menemukan tas. Mestinya biar ini menjadi innal halala, ya diserahkan terhadap qadhi. Qadhi berarti hakim. Sopo hakime ning desa? Baitul Mal berarti takmir masjid. Sopo takmir masjid? Ya siku. Engko nanti takmir masjid itu yang mengumumkan dalam jangka waktu yang ditentukan, ini tas siapa. Tapi yo harus tahu, kodinya harus paham. Jangan disebutkan barangnya asli, jangan. Nanti kalau ada orang yang ngaku-ngaku, misalnya dompetnya warna merah. Barang siapa yang kehilangan dompet merah, isinya jangan diomongkan. Bla 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 bla, silakan untuk ke masjid atau ke qadhi. Ada orang ngaku-ngaku, nggih dompet kula merah. Tidak boleh langsung kau berikan. Harus kau tes dulu. Kalau dia yang punya pasti tahu isinya. Gitu Pak Bu nggih. Harus ditanya. Isinya apa? Uang berapa? Tahu. Di dalamnya ada foto, ada apa? Tahu. Jadi ciri-ciri itu jangan diberitahukan semuanya, tujuannya untuk ngetes benarkah dia itu yang punya atau yang bukan. Nemu HP ya gitu, sama. HP-mu merek apa? Lah. Orang kalau bukan miliknya bingung jawab Pak. Bingung, Samsung apa lah ini Samsung itu ya wis iku. Oppo
atau yang lainnya dan lain sebagainya. Nanti kalau betul-betul dia yang punya, di dalamnya aplikasinya apa? Tahu. Bapak Ibu, kodiku seperti itu. Lah kodinya gak amanah terus bagaimana? Ya umumkan sendiri. Nemu motor nok tengah dalan, ya. Sampai 3 dino, sampai 3 hari kok gak ada yang ngambil. Nemu sampean. Nah, terus diumumkan. Begitu. Bapak Ibu, itu bahasa syariat. Artinya kita menghindar, tidak duduk di situ, kita harus melakukan protap-protap, syarat-syarat yang ada di kesubhatan itu. Wis. Kita tarik dari sisi hakikat. Barang siapa yang menjauhi perkara subhat, maka dia sama halnya menyelamatkan agama dan kehormatannya. Artinya apa? Anda lepas dari situ. Artinya ahli hijab ini dimensinya subhat atau syamar ini ya harus dia tinggalkan untuk menuju dimensi ahli suhud. Yang tadinya ahli hijab memberikan satu keyakinan wujudnya dunia itu sebagai bukti wujudnya Allah. Yes. Kemana-mana ya seperti itu. Jadi masih belum bisa memfanakan selain Allah, justru itu akan menjadikan hijabnya hati. Harus masuk pada dimensi ahli syuhud. Ahli syuhud dimensinya harus melewati muraqabah yang terdapat di dalam zikir sirul asar di pos pertama. Yes. Barang siapa yang menghindar dari subhat atau dimensi ahli syuhud, dia akan sampai pada musyahadah. Sama halnya dia menyelamatkan agama dan kehormatannya. Agama dan kehormatan itu tidak di mata manusia, di mata Allah. Di mata Allah. Apa kehormatan yang dimaksud? Adalah ruhaniyah kita, Pak. Untuk menyelamatkan ruhaniyah ini ketika di dunia udah habis kita ada di dimensi ahli syuhud, di muraqabah, kita harus masuk ke musyahadah. Caranya ya terus lakukan terus kholwat itu. Nanti Allah sendiri yang mengeluarkan Anda dari dimensi ahli syuhud. Masuk ke musyahadah. Dari muraqabah masuk ke musyahadah. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara subhat, enak-enak di situ nggak mau keluar, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Nah ini loh Pak ya. Kita kalau ada di syariat suka terhadap perkara subhat, itu mesti condongnya nanti mudah ke perkara haram. Wis, dari segi apa? Makanan atau perilaku. Sama, secara hakikat juga begitu. Kita bersukaria terus di dalam muraqabah, nggak mau untuk ke musyahadah sampai kapanpun ya kita itu tidak akan pernah bisa lepas diri, lepas dari keakuan diri. Itu bentuknya kita itu makrifat ilmu, tidak makrifat laku. Makrifat ilmu, kita paham tentang ilmu hakikat itu disebut ahli tahqiq. Ahli tahqiq. Lah, tapi gak gelem mengamalkan, tidak mau praktek khalwat, ya mohon maaf. Memang enak Pak, di situ itu enak banget. Pujaan dari masyarakat,
kita dikatakan ahli hakikat, ya toh. Terus apalagi itu kita jadikan kebanyakan, itu dijadikan kedok pada oknum untuk mencari dunia, Pak. Itu mengatasnamakan, mohon maaf, thariqah, mengatasnamakan ajaran tauhid. Tapi jebulnya itu apa? Tapi fakta di lapangan kita itu mencari kesenangan dunia. Dengan cara apa? Itu tadi, dengan cara kita itu apa? Nyerap dananya para pengikut-pengikut kita. Iya, Pak. Kalau dilihat dari segi ngajinya, Pak, wow, gak ngecap. Apa gak ngecap itu? Gak nyacat saya. Menjurus terhadap ketauhidan pada Allah. Tetapi untuk mempraktekkan isi daripada ilmu itu tidak diterapkan, Pak. Karena tidak makrifat laku, makrifat ilmu. Akhirnya gimana? Ujung-ujungnya kita sebagai umat diperas dari segi materi atau non materi. Materi usaha-usaha kita, apalagi kita termasuk orang kaya, pasti didekatin jenengan. Di-PI, nanti kalau Anda sudah kere, wes gak direken Anda. Gak direken niku Anda gimana? Gak dihiraukan Anda. Cari yang lain. Sing penting sopo sing danane gede, ya iku wis dibolo, di-PI koyok barokah. Raimu ngono. Tidak, Pak. Mohon maaf. Ini akibat daripada kita makrifat ilmu. Iya, makrifat ilmu. Bahayanya ada di situ. Berarti kita bersukaria dengan subhat di dalam apa? Dimensi muraqabah. Ini bahaya, Pak. Kadung sukaria di situ. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, lebih bahaya ini daripada ahli hijab. Ahli hijab maklum dia nggak ngerti ilmunya. Kalau ini, nah, cara umpama masuk neraka, ikut dadi intip. Tahu dadi intip ya? Yang paling dalam, berani mengatakan terhadap orang lain untuk menyuruh melakukan, dirinya tidak mau melakukan. Ini Bapak Ibu, banyak hal ini terjadi di tengah masyarakat, banyak. Cirinya hanya itu. Apa yang dibahas, apa yang disampaikan seakan-akan itu larinya untuk menuju dan bertemu Allah dalam kemakrifatan. Tapi ternyata semua itu kita jadikan sebagai alasan untuk mencari materi dan non materi. Yang non materi yang mana? Penghambaan, pujaan, iki non materi. Aku kiai kok, aku ahli tahqiq kok, awakmu yo harus demek-demek. Lah gitu. Bapak Ibu hadirin, saya nasihati ya. Kalau mau, kalau nggak mau terserah Anda. Tinggalkan subhat di dalam apa? Di dalam ahli tahqiq, tinggalkan subhat itu. Artinya muraqabah ini lanjutkan ke musyahadah. Kalau tidak, siapapun kita, mohon maaf loh Pak, apalagi kita manusia di dunia masih butuh kekayaan, masih butuh urusan
dunia. Pasti kita nanti akan terpengaruh dengan silaunya hal itu. Wis siapapun akan silau, Pak. Akan silau. Ingat bahwasanya Rasulullah pernah mengatakan, aku tidak akan pernah bisa bebas dan membebaskan diriku dari nafsu dalam diriku sendiri manakala tidak ditolong oleh Allah. Lah Allah menolong itu ya tidak angger orang yang ditolong, Bapak Ibu. Ada yang dipilih. Siapa yang dipilih itu? Yang ditolong. Merekalah yang selalu senantiasa rohaniyahnya itu condong hanya pada Allah lewat zikir tersebut. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, yang menjadi hal yang terpenting dalam hadis ini, Allah katakan, ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini. Dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh ini. Ketahuilah bahwa dia adalah hati. Yes. Ini apa pandangan syariat dengan pandangan hakikat tidak sama, Bapak Ibu. Ala inna fil jasadi mudghatan. Jadi sesungguhnya ketahuilah dalam diri ini ada satu segumpal daging. Manakala daging itu baik, baiklah seluruh jasad. Manakala segumpal daging itu buruk, maka buruklah semua jasad. Ini yang bagaimana? Wahuwa al-qalbu, yang dimaksud adalah hati. Pandangan syariat ini, yang dimaksud hati ya itu segumpal daging. Akhirnya prosesnya apa yang dimakan fisik. Kalau yang dimakan fisik ini adalah halal secara syariat, maka baguslah hati miturut pandangan manusia. Miturut pandangan manusia. Manakala yang dipangan, yang dimakan ini adalah perkara haram, subhat bahkan haram, maka rusaklah jasad ini. Inilah mengapa ketika habis beat kami menekankan terkait masalah makanan yang diharamkan, minuman yang diharamkan itu Anda hindari. Itu karena ada kaitannya dengan hukum syariah. Tapi ketahuilah bukan itu maksud sebenarnya. Berhubung jasmani Anda masih ada, maka sedikit banyaknya harus dijaga perkara yang diharamkan miturut hukum syariat. Wis. Pandangan hakikat yang dimaksud kolbun itu apa? Yang dimaksud kolbun. Imam Ghazali dawuh al-kolbu ay ar-ruh. Kolbun hati itu maksudnya ruh. Apabila ruhaniyahmu itu di mata Allah baik, mohon maaf, maka jasadmu ya ikut baik. Bahasa jasad itu adalah perilaku dohiriyah. Bukan jasad tangan, kaki, bukan. Perilaku yang ditimbulkan oleh jasmani. Nah ini. Itu pasti baik. Baik di mata Allah maksudnya apa?
jasadmu itu melakukan segi apapun, ruhaniyahmu condong terhadap Allah, inilah yang dimaksud baik. Ketika, mohon maaf, jasad kita menghadapi persoalan yang rumit, yang menggelisahkan, yang menyusahkan, berhubung ruhaniyahmu baik di mata Allah, baik berarti ruhaniyahmu itu condong pada Allah. Otomatis apa yang dirasa dalam jasadmu itu enteng. Tahu enteng? Los, nggak beban bos. Kayak lagune wong edan kalau. Ya apa iku lagune wong edan? Edan. Iku lho lagune sapa iku aku krungu. Jadi sudah nggak beban sama sekali. Nggak ada beban sama sekali. Karena Allah sudah, ruhaniyahmu itu sudah condong hanya pada Allah, otomatis jasmaniyahmu akan baik. Makanya dengan pingin sehat jasmani ya, yang punya penyakit berat-berat itu ya, nek sampai kepingin saras gampang. Terapi yo condong hatimu hanya pada Allah. Condong no terus. Caranya nyondongkan ya dikira sadaro kuwabeh persoalan itu hanya Allah dan aku Allah yang melakukan itu. Nantilah apa yang kau rasa itu dalam hatimu tidak ada rasa khawatir atau rasa gelisah, bahkan rasa takut. Ada loh Pak, orang masuk rumah sakit itu takut. Apalagi kalau di obo omongan ya. Kalau dikasih tahu operasi, wah wis gak turu Pak. Gak turu, nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Ada orang seperti ini. Ketakutan. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Idza solahal jasadahu, solahal jasadu kulluhu. Maksudnya apabila segumpal darah ruhaniyah itu baik di mata Allah, jasmanimu itu, perilaku jasmanimu di mata Allah mesti baik. Karena nggak ada beban. Saya coba dengan nyun sewu lo ya. Ruhaniyah sampean iku tidak condong pada Allah. Kongon sualan cekak. Kiai, kongon sualan cekak melakukan wani ya? Nggak berani. Karena kecoan hukum syariat. Nggak salah dia munggu syariat. Tapi hakikat tidak los, gak wani Pak. Nggak berani. Tengah dalan nguyuh ngatar, ditemplekno bani mobil wani, nggak berani. Lah jenengan sing wis los, ya sopir-sopir iki lho. Wes, kaya gak ndek dosa ae. Iya. Los karena los sudah. Los. Tapi walaupun Anda ini tadi mohon maaf gitu. Ruhaniyahmu itu baik di mata Allah, baik di mata Allah. Jasmani ki nggak ada beban, sudah nggak ada beban. Itulah maksudnya solahal jasadu kulluhu. 1. 2. Wa idza fasadal jasadu kulluhu. Manakala segumpal darah daging itu jelek, maka jeleklah semuanya. Ya ruh itu jelek di mata Allah maksudnya. Kitalah ahli hijab. Kalau ahli hijab beban Pak. Kalau kita punya status itu beban. Nggih, beban sekali. Mboten saged los, tidak bisa los. Karena apa? Ruhaniyah kita itu masih jelek di mata Allah. Nah terus bagaimana caranya ruhaniyah kita itu
baik di mata Allah segumpal daging, ruh itu baik di mata Allah. Sering saya katakan, Jaya Baru itu setiap tahun di bulan Ramadan selalu memberikan pondasi dasar dinul haq. Lah ini ikuti. Kalau tidak bisa mengikuti karena waktu, tidak bisa datang karena waktu atau tempat, kan bisa belajar lewat di channel kami Ponpes Jaya Baru. Di situ nanti saya layani tanya jawab. Ada yang kurang paham, kalau saya pas itu keadaan senggang, pasti langsung saya bisa jawab, baik telepon maupun WA. Jikalau jasmani saya itu masih sibuk, ya mungkin tanyanya pagi, jawabnya malam. Bersabarlah kau, ya, bersabarlah. Estu sabaro, ojo muring-muring. Kok gak dijawab-jawab, iki wis online kok gak jawab-jawab. Nguniku Pak, mohon maaf saya jawab mulai bawah. Ngapunten ya. Sistem kula jawab WA jenengan itu. Katakanlah WA numpuk sudah 500 ya. Yang saya jawab yang paling bawah dulu. Karena datangnya yang paling bawah. Tak jawab baru munjuk terus munggah. Dilihat loh, ini kok wis online Gus, kok gak ono jawaban. Nggih mohon maaf, berarti saya jawab yang paling bawah. Kemarin saya dikasih jamaah sistem carane jawab. Masalah iku lo jawab nek keadaan online iku gak mari-mari. Online misal jawab 1 tak jawab sudah selesai 5 teko. Jadi begitulah terus. Saya dikasih tahu jamaah gini Gus, sampai nek jawab biar semua kejawab bareng offline. Jadi saya disuruh offline. Seret jawab dulu misalkan 100, habis 100 baru di online lagi. Seperti itu. Ya memang makanya gak mari jawabannya. Sudah saya jawab 1 yang datang 3. Saya jawab 2 datang lagi, yes, gak apa-apa. Pun tenang mawon, pokoknya jenengan, pokoknya Anda sabar gitu aja. Pun kesimpulan hadis ini Bapak Ibu secara hakikat jatuhnya pada ruhaniyah kita. Dikatakan halal apabila ruhaniyah kita sudah baik di mata Allah. Dikatakan haram karena ruhaniyah kita itu masih jelek di mata Allah. Gampang caranya kita itu melihat ruhaniyah kita itu jatuhnya di halal apa di haram, di baik atau di jelek di mata Allah, gampang. Ahli hijab tolong periksa hati kita masing-masing. Contoh satu saja. Anda puasa ini karena apa? Karena kewajibankah? Karena pahalakah? Karena surgakah? Karena pengampunankah? Dan atau betul-betul karena Allah? Nah, kalau selagi belum karena Allah, berarti menurut hadis ini pandangan hakikat posisi kita itu masih ada di syubhat atau bahkan di haram. Mohon maaf, jasmani kita sudah benar, tapi ruhani yang belum benar Pak. Makanya W.R. Supratman sering ngomong, sering suruh untuk mengingat setiap tahun tanggal 17 Agustus, bangunlah jiwanya, ya bangunlah badannya. Oke, itu Bapak Ibu apa yang bisa kami sampaikan. Kita masuk pada ranah tanya jawab dan dialog. Monggo di majelis barangkali ada yang ditanyakan, kami persilahkan.
Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Sebenarnya rentetan-rentetan sebelumnya banyak kejadian kepada diri saya. Yang saya mau tanyakan ini yang terakhir saja. Malam pripun Gus? Terkait dengan ya kejadian yang pada apa yang saya alami Gus. Ya. Malam tadi ya. Ya malam tadi ya. Saya waktu sholat yaitu mulai sholat tarwih itu rasanya itu saya memang Allah. Saya tegak lurus tapi enggak berupa apa? Enggak berupa jasad tapi berupa cahaya putih. Ya. Terus belakang ini malaikat-malaikat saya. Bahwa saya Allah. Memang saya benar-benar Allah. Gimana itu Gus? Repot aneh mau penjelasannya. Terima kasih. Ketika saat ruhaniyah itu di titik musyahadah, dan di situ yang kami sebut sebagai kekasih Allah. Dan kekasih Allah itu ada yang masih diikuti kasyaf, ada yang tidak. Laksana seseorang yang tidur, ada yang tidur kita itu bermimpi, akhirnya ketika mimpi bisa melihat apa yang ditemukan. Tapi yang kumaksud kekasih Allah ini, dia tidak merasa keakuannya hamba yang melihat, tapi keakuan Allah. Satu, dua. Ada kekasih Allah itu yang tidak disertai oleh Allah di dalam kasyaf. Laksana seorang tidur tidak bermimpi, jadi tidak melihat apa-apa, tidak melihat apa-apa. Jadi saya katakan itu sudah benar, artinya dikatakan kekasih Allah adalah keakuan dirinya itu sudah tidak ada lagi. Sehingga yang muncul dalam diri adalah keakuan Allah, sekalipun itu melihat sesuatu yang disebut para malaikat rupa cahaya tadi. Itu berarti kekasih Allah di musyahadah, tetapi kasafnya iku isik ngiting. Apa ngiting itu? Ikut, hati mengikuti. Jadi kekasih Allah ada yang karomah, ada yang tidak. Seperti kekasih Allah dalam hal Rasulullah, dalam hal para utusan Allah disebut mukjizat. Nah, contoh Kanjeng Nabi mukjizate pada waktu itu drijinya, apa drijinya itu? Jari-jarinya bisa mengeluarkan air, kan mokhal, jari bisa keluar, nah gitu toh. Sedangkan air ini yang dibutuhkan minum para sahabat pada saat itu. Nah, ini kasaf, ini karomah, bisa jadi seperti itu. Jadi kekasih Allah itu ada dua golongan. Kalau bicara tentang kasaf, ada yang diikuti kasaf, ada yang tidak. Ketika diikuti kasyaf, contoh, beliau tahu yang akan terjadi, tahu. Kita melihatnya tahu. Tapi dalam posisinya beliau itu ruhaniyah, bukan dirinya. Paham nggih? Dirinya ke hambanya diri sudah dia sirna. Keakuan Allah. Umpama saya tanya, yang tahu tadi siapa? Mesti jawab, aku Allah. Bukan aku Muksin, bukan. Aku
Allah. Itu kalau ditanya secara pribadi pasti seperti itu. Bahasa halus, taunya aku sebab dikasih Allah, tahu berarti yang tahu sebetulnya adalah Allah. Dilebokno sing mancep pisan biar jelem, ya aku Allah sing tahu, bukan aku muksin. Paham nggih? Oke. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Ibu Portini dari Madiun. Saya mewakili ibu-ibu yang di sini semuanya masih baru. Ini bab zakat fitrah. Iya. Secara hakikat bagaimana? Yang kedua, untuk saya pribadi ada perdebatan sama teman, orang yang sudah hakikat katanya sudah usul mengenai halal dan haram itu, apakah sampai memakan itu daging babi pun halal? Itu saja. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang zakat fitrah, diterangkan di dalam satu hadis, zakat fitrah itu pembukaan mulai dari masuknya bulan Ramadan sampai ditutupnya sebelum, mohon maaf, khutbah Idul Fitri selesai. Itu batas. Berarti setelah khutbah Idul Fitri itu turun, maka tidak sahlah yang namanya zakat fitrah. Artinya tidak dikatakan zakat fitrah, itu sedekah. Lah terus apa fungsinya zakat fitrah secara syariat? Untuk membersihkan seluruh apa kesalahan-kesalahan ketika saat kita itu setahun atau 2 tahun sebelum Ramadan ini. Sarengat, ya dah? Syariat ya. Jadi puasa itu tidak akan sah di mata Allah secara syariat manakala tidak ditutup zakat fitrah. Oke. Iku sarengat, memang betul. Tapi hakikat zakat fitrah adalah melepaskan keakuan makhluk di dalam dirimu atas segala-galanya. Ini enggak ada hubungannya dengan materi, enggak ada. Wong ruhaniyah berarti perilaku iman. Iman kita kalau masih di titik selain Allah yang bisa memberikan manfaat atau mudarat, maka hakikatnya kita belum bersuci, belum berzakat fitrah. Lah, kalau iman itu sudah masuk pada hanya Allah, iyyaka na'budu, hanya Allah yang dimaksud di sini adalah bukan sebuah nama. Hidup yang dimaksud bukan sebuah sifat, maka disitulah Bapak Ibu hakikat zakat fitrah. Satu. Yang kedua, masalah ruhaniyah yang sudah usul terhadap Allah, sudah ngaku-ngaku usul, terus makan barang yang haram, yaitu babi. Bagaimana itu? Saya bertanya terlebih dulu. Sebab ada kalimah yang mengatakan yang disebut orang yang sudah wusul adalah orang itu tidak pernah ngaku wusul. Kalau dia ngaku wusul, mohon maaf, wong hamba kok ngaku wusul, ya nggak bisa lah. Tanya dulu. Sebab kalau yang dikatakan wusul, hambanya kan wis boten enten toh Pak Bu? Tidak ada toh? Tidak ada. Bagaimana mungkin hamba yang tidak ada itu bisa berbuat? Enggak mungkin toh? Sesuatu yang tidak ada enggak mungkin bisa
berbuat. Justru yang berbuat itu sesuatu yang ada. Apa mungkin sesuatu yang tidak ada itu ngaku sudah wusul? Ya nggak mungkin lah Pak. Nggak mungkin. Makanya saya katakan, rumus mengatakan orang yang ngaku-ngaku sudah wusul berarti tanda belum wusul. Sebab orang yang betul-betul dikatakan oleh pandangan Allah sudah wusul, likok pada Allah, bagaimana dia ngaku wong dia itu tidak ada. Jelas maksud kula Bu? Jadi nggak akan bisa mungkin melakukan sesuatu wong tidak ada. Yang bisa melakukan hanyalah Allah. Lah wong nyatanya lah, kuwi ndelok nyatanya makhluk open. Ini loh persoalannya itu. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jangankan beliau itu mau makan barang haram subhaten ndak kok, karena dia sudah tidak ada. Contoh logika mawon. Kalau Anda sudah tidak ada alias mati, kasih soto, mau makan? Halo? Nggak bisa. Aslinya mau kalau bisa, tapi nggak bisa Bu. Dikasih soto, ya nggak bisa makan. Kalau umpama bisa, tiap sore saya kirim soto terhadap makomnya Abah Kula. Kilo bah kopi, kilo soto. Senengan sampan waktu di dunia dulu kan rokok jarum. Nih rokok jarum, enggak sampai numbe. Pungkasane ngono kuwi sing ngombe yo arek. Sing ngerokok yo arek. Gitu Bu. Jadi saya katakan dia tidak akan pernah melakukan hal itu karena sesungguhnya dia sudah tidak ada. Dengan dasar apa mungkin perkara yang tidak ada itu bisa melakukan sesuatu itu. Saged dipaham Bu nggih? Nggih. Mungkin ada lagi di majelis, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Gus, tadi saya di dalam kholwat terlihat 2 batu nisan tapi tidak di dalam makam. Niku nopo maksudnya? Ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya terjemahkan kasaf itu dalam pengertian syariat tuh ya, itu 2 ya. Nggih mohon maaf, Allah memberikan sinyal terhadap jenengan. Dan batu nisan itu batu jenengan piyambek. 1, syariat. Jadi besok sampean cek gak ngerepotno sing urip ya. Mulai sakniki siapno batu nisan untuk sendiri ditulis. Terus kuburan nek isok duduken dhewe. Loh enak toh? Loh banyak orang-orang yang menyiapkan kuburan untuk dirinya sendiri. Sudah dikeduk, sudah. Ada Pak, banyak Pak. Tapi yo gak mungkin di kuburan umum. Ya mboten boleh, harus di pekarangan sendiri. Enggak apa-apa. Siapkan. Besok tetangga, saudara enak gak melok duduk, gak adik nulisi. Tanggale nek sampean pingin tahu, ya tulis sendiri. Tahunnya kapan sak minta jenengan. Sak minta. Iki syariat ya, niku kasaf tak takwil di dalam syariat. Wis. Batu nisan nak tetenger to Bu ya.
tetenger. Sekarang tetandanya wujudnya Allah di mana? Ya kematianmu. Bukan kematian syariat maksudku, kematian keakuan. Tatkala kematian keakuan itu sudah muncul dalam dirimu, hamba ingsun dirimu dan hamba makhluk selain dirimu, ini dua. Berarti ingsun dirinya hamba makhluk dan selain makhluk selain Anda. Berarti nek saya naikkan takwil ini secara mutasabihat, jedak dekat sudah kemakrifatan. Artinya itu tetanda, dikatakan tetanda kau itu bisa sampai pada Allah, ya akumu itu harus dimatikan. Kemarin sudah saya katakan kok. Kalau kau ingin cepat sampai pada Allah, kewujudan Allah, kuncinya hanya satu. Kau kan sudah muraqabah, sudah. Karena ilmu itu sudah disampaikan sehingga keyakinan dalam hatimu lewat sirul asar sudah berkembang, sudah berjalan, tinggal lepaskan akumu. Nah, dirimu lepaskan, baru di situ. Berarti batu nisan tetanda ini harus sampean matikan. Gampang toh? Itu terserah. Sampean pateni dhisik akune hamba merasa dirimu, yakin keyakinan akumu hamba, leburkan dulu, ataukah langsung akunya Allah sampean hadirkan? Langsung akunya Allah sampean hadirkan, otomatis iman yang ada dalam dirimu sudah tidak dirimu, karena dirimu sudah tiada. Paham Bu nggih? Batu nisan yaitu matikanlah keakuan makhluk pertama dirimu dan makhluk selain dirimu. Nggih, ada lagi? Kalau nggak ada, kita masuk ke seluler. Silakan yang di jalur seluler 082141295309. Monggo menawi yang bertanya kami persilahkan. Belum ada, barangkali kita masuk kembali kepada jalur. Di majelis jamaah ada yang tanya, kami persilakan. Memang menjelang ngeten iki konco-konco sing di luar kathah sing sik kerja mungkin. Jadi monggo yang di majelis aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon ditahan dulu, ini mumpung ada yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saking pundi? Saking Samarinda, Pak. Saking pundi, Bu? Saking Samarinda, Pak. Samarinda, silakan yang ditanyakan, Bu. Anu yang saya tanyakan, maksudnya mematikan keadaan, yang mematikan keadaan kita sebagai hamba itu penghapusan kehambaan. Nggih. Sampun, Ibu. Nggih. Terus itu dah. Usul, saya kan orang baru, Pak ya. Usul itu apa ya, Pak? Usul itu apa? Gitu, usul itu apa? Iya, betul. Sudah, Bu? Makasih Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang ada di Samarinda, apa sih usul itu?
Tolong dicatat ya. Nah, di belakang Ibu Samarinda, bisa kami terima? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Saking putih Bapak? Lombok. Tiang ini dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Bapak Sanjungan Yahya. Ya, langsung yang ditanyakan Bapak. Ini tiang ikuti live-nya Gus. Jadi tiang akan tanyakan di beberapa tentang peristiwa di Halwat. Jadi beberapa hari ini tiang Halwat. Jadi apakah di dalam Halwat itu harus kita ketemu atau bisa melihat hal-hal yang baik itu yang gaib maupun orang-orang yang tertentu yang bisa kita ketemukan gitu Gus. Itu. Jadi pertama kemarin waktu tiang halawat, jadi kok tiba-tiba tanpa saya melihat sesuatu apapun lah itu bisa ke alam yang mana, saya juga tidak tahu itu. Jadi di alam itu saya pun tidak ada dan sepi semua apa namanya jelas terang semua. Dan ketika itu jasad saya ini tidur kok terlelap lah gitu. Gitu ya. Tapi setelah saya hadir atau jasad ini sadar, posisi saya keadaan sujud lah gitu. Gimana penjelasannya? Terus yang kedua, di dalam halwat ini sekarang kok saya tidur aja anunya Gus. Tapi tetap di alam yang sama, di alam yang tidak ada orang, tidak ada saya juga. Di sana di saat sadar pun saya keadaan posisi sujud. Terus yang terakhir Gus, ini masalah kematian. Pernah saya dengar masalah kematian baik itu syariat, tarekat, hakikat dan marifat. Kematian syariat itu katanya kan kita asal ke tanah, sedangkan kematian tarekat itu kering dan kematian hakikat itu basah atau utuh dan kematian marifat itu hilang. Nah, gimana penjelasannya Gus? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di jalur telepon karena waktunya sudah maghrib, saya tutup. Tak jawab 3 pertanyaan. Yang pertama, ketika saat kita khalwat itu tidak harus untuk melewati maqam mukasyafah, tidak, itu urusan Allah, ya dah. Dan apa yang ada di dalamnya itu semua adalah kita kembalikan pada Allah. Kita akan bisa untuk mengembalikan pada Allah manakala kita tetap membawa dan berpegang teguh dengan tali Allah, yaitu al-dzikru bisiril asrar. Lah terus ketika saat di dalam alam itu, apa yang harus kita lakukan? Tetap Pak ya, jenengan terus ikuti dzikir sirul asrar seperti air mengalir. Ikuti aja Pak, ikuti aja. Tentang kematian, ya kematian secara syariat pasti mengatakan kematian itu jasmani. Tapi secara hakikat kematian itu adalah rohani. Walaupun jasmani belum mati, ini kita banyak di antara golongan kita yang sudah mati. Ruhaniyahnya, tanda kalau ruhaniyah kita mati, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Ruhaniyah kita itu terhijabi oleh selain Allah itu. Itu berarti ruhaniyah yang mati. Terus untuk pertanyaan yang nomor 2 dari ibu tadi tentang khalwat itu apa? Kok khalwat? Wusul itu apa? Wusul itu rohaniyah sudah sampai pada Allah Bu. Wa inna ilaihi rojiun, sudah sampai pada Allah. Monggo sing makan langsung makan mawon pun maghrib nasinya. Lah terus sebelum kewusulan itu terjadi yang namanya penafian atau pemfanaan selain daripada Allah. Artinya diri kita, keakuan kita yang segala-galanya tadi makhluk itu harus difanakan. Konteks dalam iman, jangan beriman kalau selain Allah yang melakukan, jangan.
Kita harus menafikan iman kita yang tadinya selain Allah itu yang melakukan. Setelah itu baru muncul keakuan Allah. Inilah maksudnya Bu, yang namanya kholwat atau apa tadi pertanyaan yang kedua tadi? Di samping wusul itu menafikan gini ki. Jadi jenengan jangan iman dalam hatimu yakin kalau jenengan yang melakukan, jangan. Tanamkanlah Allahnya dalam diri jenengan yang berhak yang melakukan. Imannya sampai letakkan di situ. Barulah ini yang dikatakan jenengan itu menafikan. Terus yang terakhir, pertanyaan dari yang terakhir tadi apa? Hah? Sujud? Ini yang dari sujud di alam lain. Oh, ngatan. Gini Pak, ketika jenengan sujud ada di alam lain, itu kantun melihat, tinggal melihat keakuan jenengan masih ada manda. Kalau keakuan jenengan masih ada, berarti Anda itu di tempat muraqabah, masih di su'aul basirah, belum di ainul basirah. Udah, gak ada tadi ya, sudah habis ya. Oke, matur suwun, terima kasih semua yang sudah bergabung. Oleh karena waktu kita terbatas, Bapak yang bertanya di jalur telepon, mohon maaf, dan kita masuk pada penyudahan semua apa yang telah disampaikan, menjadikan satu ilmu yang bermanfaat bagi kita dan anak putu kita, khususnya seluruh umat. Lahumul Fatihah. Alhamdulillah telah kita simak bersama kajian dari Kiai Haji Mukhlason Rasyid, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jaya Baru, yang tepatnya beralamat di Jalan Perjuangan, Dusun Gelonggongan, Desa Sumbertebu, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Beliau menekankan pendidikan holistik yang fokus pada ilmu tauhid dan tasawuf. Beliau adalah gambaran ulama muda yang mampu menjembatani nilai-nilai keislaman tradisional dengan pendekatan modern. Semoga kajian-kajian dari beliau bisa memberi manfaat dan membawa keberkahan kepada kita semuanya di dunia dan akhirat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.